gayung bersambut kan itu. Nah, karena beberapa kali ternyata kita mau mengadakan event ini kan ini punyanya siapa, mau izinnya kok ke Jogja jauh kan itu. Nah, akhirnya itu terus kemudian kebetulan ini Pak. Ya, terus kemudian kami sowan juga ke Dinas Pariwisata Situbondo untuk ngobrol-ngobrol diskusi dan peluang-peluangnya gimana. Nah, itu ya alhamdulillah kalau misalkan suatu saat bisa berjalan menjadi sebuah event gitu ya akan menjadi sebuah hal yang bagus kan gitu. Tapi intinya sebenarnya kawasan ini adalah kawasan konservasi yang awalnya adalah untuk mengkoleksi beberapa jenis tanaman yang ada di Jawa, terutama yang di dataran rendah. Tetapi kembali lagi kita terutama ada beberapa tambahan tugas sebenarnya, istilahnya bagaimana kalau adanya tegakan hutan, adanya pohon-pohon yang ada di Padean Malang itu juga memberi kontribusi kepada masyarakat. Ya. Jadi kawasan ini kalau luas 21,5 hektar. Jadi status kawasan itu sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan strategis. Jadi betul ini memang banyak diisi oleh tanaman koleksi. Jadi tanaman koleksi memang dulu tujuannya memang untuk konservasi eksitu. Jadi memang kita dibagi habis menjadi plot-plot sebanyak 2 ya Mas tadi. Saya kok kurang hafal itu. Kemudian masing-masing itu memang 0,25 hektar. Tetapi dalam perjalanan ke sini memang itu tutupan lahannya itu sudah mulai berubah. Jadi contohnya ini petak ini. Petak ini harusnya kan isinya itu Casuarina juveniana. Cuma karena mungkin kemarau, kemudian umur tanamnya sudah terlalu tua, banyak yang masih kasih manfaat untuk KDPK ini menjadi kawasan untuk penghasil benih gitu. Akhirnya dari potensi yang ada kami kemudian mendapatkan 3 jenis spot yang bisa kita masukkan untuk menjadi sumber benih. Jadi ini contohnya ini. Jadi ini yang asli Jawa ini nomor-nomor ini kan hasil inventarisasi kita untuk mengukur diameter, tinggi, kemudian kita nanti menghitung potensi benih. Ini apa nih? Ini di plot 5 Nomor pohon 23. Nomor pohon 23. 5 plotnya. Plot. Oh, plotnya ini. Plot 5. Yang kedua 3. Ini sudah kita ajukan menjadi sumber benih dan kita sudah dapat sertifikasinya ini. Sama yang sengon itu yang jadi yang ada nomor-nomor yang seperti ini adalah sudah menjadi kebun benih Pak. Jadi misal pun nanti dalam ke depan insya Allah kalau memang ada kegiatan ya kami titip tetap terjaga ini sebagai sumber benih itu jangan sampai kemudian nanti banyak aktivitas masyarakat masuk sehingga sumber-sumber benih kita itu malah mungkin Bisa. kita punya kebun benih yang satu kepuh di sana. Nah, di tahun 2021 PP 11 2021 adanya Undang-Undang Cipta Kerja, jadilah namanya BUMDesa, Pak. Bukan BUMDes lagi. BUMDesa dan berbadan hukum. Itu terobosan baru. Sehingga para investor itu tidak bingung lagi ketika bekerja sama dengan desa. Tidak harus buat CV lagi, tidak harus bentuk koperasi, tetapi sudah berbadan hukum, berbadan usaha, merupakan badan usaha milik desa yang satu-satunya. Tidak boleh ada badan usaha misalkan Pok Darwis, tidak bisa. Pok Darwis adalah kelompok sadar wisata, bukan kelompok sadar usaha. Dan juga dalam perkembangannya karena adanya peraturan PP Perpres 9 tahun 2019 tentang geopark taman bumi, maka di Indonesia itu berlomba untuk membuat taman bumi. Kenapa? Kalau kita pengembangan, kalau di sini kan ada pasir putih saja, kampung kerapu saja, Blekok saja, itu akhirnya tidak terkelola dengan baik. Sementara masing-masing pengelola itu ada ego sektoral, Pak. Maka dengan adanya taman bumi atau geopark, artinya mulai dari situs geologi, mulai dari gunung yang menjadi sejarah geologi heritage, geological heritage, kemudian ada air terjun, ada sungai, terus kemudian ada laut, itulah situs geologi Pak namanya, atau geodiversity.
Dan masing-masing situsnya itu namanya geosite. Nanti ada geosite kerapu, ada geosite pasir putih. Tuh. Kemudian ini situs biologinya. Situs biologinya ada hutan Pacitan Malang, mungkin di situ ada hutan lainnya, itu menjadi situs biologi. Dan budayanya Pak yang terakhir, cultural diversity. Ada Mamaca, Macopat, kemudian desa wisata, itu bagian situs budayanya, cultural diversity. Jadi 3 aspek itu nantinya menjadi pilar untuk konservasi, kemudian edukasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Kalau mereka sudah mulai 2020 sudah geopark nasional, kemudian 2023 sudah geopark global yang namanya UNESCO Global Geopark, yang masih potensi namanya aspiring Mbak, aspiring Ringgit Geopark, artinya cita-cita untuk menjadi geopark Ringgit. Hutan lindung ya yang dilindungi karena ada tumbuh-tumbuhan yang harus kita rawat. Itu kira-kira nanti langkah kita, yang jelas ini kan perlu ada pembangunan kan di sini untuk meningkatkan pariwisata kita. Ya, daya tariknya. Iya, daya tarik. Attraction-nya. Memang di sini dulu pernah kita mau garap sama pemuda Pauan, sempat sudah kita bentuk Pokdarus sudah Pak. Iya. Awal sudah. Pernah ngadu saya. Iya, saya yang ngadep. Oh iya ya. Iya, saya ngadep, kemudian enggak nyambut. Nah, ini rencana kita itu sudah bikin konsep. Kalau yang di sini itu kita mau kafe dengan rumah pohonnya. Nah, di depan di sana itu yang kembar itu warung kafe juga, langsung view-nya ke Sawah. ke mana? Gunung Putri. Putri. Iya.